Karena kebanyakan orang ateis selalu endingnya itu tidak tahu. Tapi yang bagus dari orang ateis adalah karena dia tidak tahu, dia membuka diri untuk tahu. Seandainya satu negara kayak kita, Indonesia, kita kan mayoritas Islam. Nah, kalau kita nggak menggunakan hukum itu, apakah kita ini Islam bener apa Islaman nih? Nah, gitu. Nah, sekarang mumpung masih di dalam mukjizat, Nabi Muhammad mukjizatnya. Nah, Nabi Muhammad sekarang itu yang paling keren maksudnya. Iya, tapi kan dia nggak yang melakukan hal yang besar kayak membelah lautan. Iya, dia nggak. Bukan ini, enggak. Tapi mukjizatnya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Apa coba? Ternyata logisnya contoh begini. Kita mungkin kalau dengar kisos ya, kisos apa itu? Tangan ganti tangan, mata. Oh iya. Nyawa ganti nyawa. Gigi ganti gigi. Di Taurat kan ada, ya. Nah, kisos tuh ada. Itu kan juga di Al-Quran dan kisos ada di Taurat ada. Kalau di dalam konteks sebuah negara kan, ya jadi itu nih negaranya. yang salah tangannya dipotong. Iya. Kalau negara sekuler seperti Indonesia, yang mencuri. Sama mencuri, iya mencuri. Dengan Aceh kami diberi otonomi khusus gitu ya. Khusus kan memang kelihatannya kejam. Kalau lo mencuri, tangan potong. Betul ya? Kejam. Kalau menurut orang-orang yang mendukung HAM, kejam gitu kan. Tetapi coba bingung dia. Kita pikirin. Di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Coba diterapkan misalnya. Kejahatan itu bakal langsung anjlok turun atau tetap atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh. Ini. Iya. Coba lo buka dulu, sapa dulu. Gila, saking asiknya nonton ya. Lupa sampai lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking asiknya gua nonton Denny Sumargo tentang sama sahabat kita Kodonditan dan si yang bocah kagak tapi jelas si Coki. Coki Pardede. Nih menurut gua ya begitu dah. Ya, jelas-jelas dikit tapi kebanyakan kagak jelasnya juga kalau menurut gua. Tapi ntar kita bahas. Kenapa gua bilang gak jelas. Nah, hari ini teman-teman Logic Muslim, gua sama Kiki mau nge-reaction Coki, Kodondi, sahabat kita, gurunda kita kalau dia. Setuju ya? Iya dong. Sama Denny Sumargo. Yang ngomongin masalah kisos-kisos ini dan yang lainnya. Pokoknya tentang video yang lagi viral ini. Seperti apa videonya? Gue juga lagi asik nontonnya. Kita nonton dulu gimana lagi? Tunggu. Di sini juga gue mau curhat, mau bareng, mau nge-reactionnya juga. Ini menurut pandangan Kiki dan pandangan gue. Soalnya nih dari kemarin pandangan kita ada yang berbeda, Iya dong. Gue ada yang suka sama Coki juga. Dan gue ada yang sepaham sama Coki, tapi ada juga yang nggak sepaham juga sih. Oke, kita tonton dulu deh. Jadi kan tadi masalah kisos ya, si Kodondi ya. Tapi kata si Coki, kok di Jepang nggak ada kisos tapi baik-baik aja gitu kan, aman-aman aja. Betul. Coba kita ngomong. Tapi langsung Tapi menjawab tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih belum. belum menjawab kok. Jadi gini kok, kalau buat saya tapi ini intensinya untuk diskusi ya kok. Diskusi untuk bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Kalau buat saya tuh sebenarnya memang dalam menegakkan hukum itu ada dua metode yang digunakan. Secara umum. Orang pengalaman dengan hukum. Orang hukum saya orang hukum pengalaman di hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya pernah langsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Makanya dia ini. Silakan. Dia punya pengalaman dia. Pengalaman di dalam tapi ya. Asumsi saya aja yang masih banyak kekurangan dan masih banyak harus belajar. Jadi sebenarnya dalam
menegakkan hukum itu ada dua kurang lebih secara umum yang biasanya dipakai. Satu adalah dengan rasa takut. Rasa takut. Dan satu adalah dengan pengertian kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oke, ada dua metode. Ya. Dua-duanya efektif. Dua-duanya efektif. Tergantung. Nah, kalau gua melihatnya seperti ini, dua-duanya. Maksud gua kayak misalnya di Cina itu saat koruptor itu diancam hukuman mati. Memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat turun, anjlok. Bukan tidak ada, sangat kecil. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut tidak melakukan tindak korupsi karena takut atau karena dia mengerti bahwa korupsi itu tidak boleh? Nah, sekarang aku balikin lagi ke Jepang gitu. Di Jepang itu kan tidak memakai hukum seperti di yang tadi mau bilang tadi ya, memakai hukum. Dulu kan Jepang juga pernah mengalami sebuah masa di mana mereka sangat keras, bahkan mereka tuh budayanya itu kalau misalnya mereka merasa gagal dalam satu tanggung jawab, pejabatnya tuh mundur dengan sendirinya tanpa harus disuruh mundur oleh senat, bahkan bunuh diri. Ya, bahkan pada masanya berarti kan sebenarnya permasalahannya adalah entah apapun kepercayaan orang Jepang yang berhasil mereka lakukan adalah mereka berhasil menanamkan pemahaman soal tanggung jawab tanpa rasa takut. Tapi lewat rasa takut dulu atau enggak? Enggak. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Emang nggak paham dia. Sekarang gini, bukan maksudnya gini. Sebenarnya dia itu lewat rasa apa orang Jepang itu. Lu kan pernah ke Jepang kan? Coba jelasin di Jepang kayak gimana? Nah, bener. Kalau gua agak ini kayak gini. Jadi gua setelah gua di Jepang kemarin itu, yang gua rasa itu gua sampai ngomong gua bilang nih orang Jepang ini yang namanya dia di sono agamanya nggak jelas juga ya. Iya. Itu lebih Islam dari orang Islam. Iya. Kenapa? Karena di sono bersih. Orangnya juga ya dibilang Asia ya, sopan-sopan, rapi, orang tuanya masih pada kerjaannya juga masih. Dan yang gue bingung itu perbedaan antara gue ke Mekah sama di Jepang jauh men. Jauh. Lebih akrab di Jepang, orangnya juga humble, terus juga bersih. Makanya si Coki bilang kalau perbedaannya sama di Jepang, nah gue juga ini kalau Jepang itu kalau menurut gue akhirnya gue ini itu karena memang SDM-nya memang udah seperti itu bro. Bukannya juga di Jepang nggak usah pakai hukum kisos. Nah tapi kalau di Jepang nggak semuanya negara sama kayak di Jepang gitu loh. Nah sekarang gini ya. Kalau yang gue pelajarin, manusia itu bergerak itu kalau ada motivasinya. Motivasinya itu adalah hukuman reward and punishment, ya kan? Penghargaan dan hukuman, ya kan? Nah, kalau di Jepang itu kenapa bukan hukumannya kisos yang keras, ya kan? Tapi dia hukumannya itu dari budayanya zaman dulu itu adalah malu. Betul. Iya kan? Betul. Kalau misalnya zaman dulu, kalau lu tidak melakukan, misalnya kayak samurai, ya kan? Orang-orang samurai itu kan kalau dia nggak bisa melakukan pekerjaannya, dia bunuh diri kan, harakiri kan? Karena apa? Nggak mau malu dia. Malu kan? Iya. Ya, dan malu itu adalah punishment yang paling berat buat orang-orang zaman dulu, gitu. Dan ini ke sini kebagian, keterusan sama dia. Jadi kalau dia buang sampah sembarangan dia malu. Kalau dia jalan nggak di trotoar dia malu. Betul. Gitu. Kalau dia nggak rapi dia malu. Kalau dia kerja nggak benar di kantor dia malu. Kalau perdana menteri atau menteri-menteri di Jepang itu korupsi ketahuan dia langsung mengundurkan diri sendiri karena apa? Punishment-nya itu malu. Budaya malu gitu. Itu. Nah ini maaf ya. Ini yang Coki bilang nggak tahu gitu. Soal tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tapi lewat rasa takut dulu. Lewat rasa takut dulu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya kan? Jadi makanya kita jelasin kita kasih tahu dia. Makanya sebenarnya yang dia bilang kenapa Coki itu ateis karena kebanyakan orang ateis selalu endingnya itu tidak tahu. Tapi yang bagus dari orang ateis adalah karena dia tidak tahu dia membuka diri untuk tahu. Gitu. Tapi dia nggak membuka dirinya, akhirnya bisa salah juga tuh Ki. Bisa salah juga. Yang masuk jin. Iya. Nah makanya. Iya kan? Makanya. Coki.
Ya kan? Begitu. Iya. Nah, enggak gini, ini tentang rasa malu. Sama ini juga gue terapin di diri gue. Bener Diki? Iya. Sebenarnya rasa malu itu lebih dalam daripada hukuman. Tangan dipotong atau kaki dipotong. Iya. Contoh, gue pakai kopiah. Sekarang teman-teman mungkin pada sering lihat gue selalu pakai kopiah. Iya. Kenapa? Karena gue punya rasa malu. Kenapa gue masih gue Islam gue masih bagus gitu loh. Karena gue mempunyai rasa malu di diri gue. Kalau bunyi azan gue kagak sholat, gue malu men. Malu bukan sama temen gue. Sama siapa? Ya sama Tuhan, sama Allah gue. Iya. Sama sang pencipta gue lah. Udah dipanggil kagak jalan gitu ya. Itu kan gue udah ngerti gitu loh. Azan panggilan Allah, cuman emang kadang-kadang gue masih suka sholat di rumah. Gitu doang bedanya. Kayak gitu. Jadi budaya malu itu keren. Iya. Nah, itu sebenarnya adalah motivasi orang. Jadi motivasi orang tuh cuma dua, reward and punishment. Lu ngapain kerja? Kan? Sebenarnya kan motivasi lu untuk dapat duit kan? Betul. Iya kan? Kalau lu nggak kerja, punishment-nya adalah lu nggak punya duit. Gitu kan? Betul. Cuma begitu doang. Nah, sama seperti agama. Kalau di Arab hukumnya kisos karena apa? Zaman dulu itu manusia itu kan beda-beda, Chan. Kalau lu malu, ya kan, orang Jepang tahu malu, kalau dia nggak melakukan ini malu. Tapi kalau orang Arab zaman dulu kagak tahu malu. Iya kan? Kalau nggak diancam, lu kalau bunuh orang, lu akan dihukum dibunuh lagi. Ya kan? Nah, tapi jangan salah ya, nanti gue iniin kisosnya. Jadi orang kan takut kan untuk melakukan itu. Kalau lu mencuri, lu dipotong tangannya. Orang berani nggak? Gara-gara misalnya cuma curi beras tapi tangannya hilang. Menurut lu worth it gak? Layak gak? Enggak kan? Tapi seandainya itu memang disahin, gue yakin orang pasti ngeri lah. Ngeri kan? Apalagi koruptor. Nah, sekarang orang itu nggak semuanya sama. Makanya dibuatlah Tuhan mengkasih generalisir bahwa semua itu hukumannya kayak begini yang paling bagus. Kisos itu yang paling bagus. Makanya bukan hanya ada di Quran, ada di Taurat juga. Gitu. Jadi emang itu hukumnya udah bukan hukum lama, bukan hukum Islam doang gitu. Nah, yang paling bagus nih, sorry nih. Nah, kisos apa nggak ada toleransinya? Nah, itu yang gue mau tanya. Nah, gitu kalau nggak toleransi apakah Islam atau bukan? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya di Arab Saudi ya, kalau ada orang membunuh, itu kan hukumannya kisos, itu pilihan pertama. Yang kedua, keluarganya akan ditanya. Ini orang lo mau ampunin apa enggak pembunuhnya? Kalau mau diampunin, lo minta duit apa enggak? Namanya blood money. Nah, kan? Sogok. Bukan sogok, blood money. Jadi makanya ada WNI yang membunuh misalnya majikannya, ya kan? Nah, itu pemerintah Indonesia nawarin. Lo mau minta berapa keluarganya? 2 miliar, 3 miliar gitu kan. Itu namanya blood money. Kompensasi lah. Yang paling bagus adalah kalau misalnya keluarganya itu mengikhlaskan aja. Jadi lu udah di free aja. Nggak usah bayar, nggak usah itu. Misalnya apa kejadiannya? Oh maaf ya, majikan saya bunuh. Kenapa? Karena majikan saya memang mau membunuh saya atau memperkosa saya. Apa yang saya harus lakukan? Gitu. Itu di Islam boleh kayak gitu? Boleh. Jadi kalau ada memaafkan nggak terjadi? Nggak jadi. Gitu. Ya kan? Fair nggak? Fair. Menurut lu fair yang mana? Ya fair lah kalau. Tapi itu memang hukum kisos itu seperti itu. Begitu. Yang dicambuk pun kayak gitu. Iya. Misalnya kita nih yang dicambuk. Nah beda. Kalau misalnya yang dicambuk, misalnya dirajam ya. Kalau misalnya rajam ini adalah biasanya hubungan intim. Nah, itu kan nggak ada yang bisa memaafkan. Itu dua-duanya. Kalau misalnya yang perempuan dibilang enggak, emang sama-sama enak. Nggak boleh karena itu melanggar hukum agama. Oh iya. Jadi ada yang bisa dinegosiasikan, ada yang enggak. Iya. Karena itu lu melanggar hukum Tuhan. Gitu. Gitu, Bro. Kalau melanggar hukum Tuhan, tetap hukuman itu wajib. Ya. Tapi kalau selama itu memang masih ada karena apa? Nah, itu bisa. Ya, nah kalau misalnya nih, jadi fair lagi nih ya. Kalau membunuh itu kan ada keluarganya kan sangat dirugikan ya kan. Lo negosiasi dulu sama keluarganya. Kalau misalnya akhirnya, ya lo blood money aja, bayar uangnya aja, atau lo sama sekali diampuni gitu kan. Akhirnya lo free. Nah, ada nggak dosa membunuhnya? Masih tetap ada.
ya itu hubungan lo sama Allah. Ya, gimana caranya? Caranya bertobat. Tobat itu ada 3. Minta maaf sama Allah, minta ampun, menyesal, dan ketiga tidak mengulangi lagi. Oke, ini pertanyaannya, kalau misalnya yang tadi ini kayaknya belum kejawab. Seandainya satu negara kayak kita, Indonesia, kita kan mayoritas Islam. Nah, kalau kita nggak menggunakan hukum itu, apakah kita ini Islam bener apa Islaman nih? Nah, gitu. Nah, sebenarnya kita masih ikutin apa yang ada di ajaran, apa yang ada di negara itu, gitu. Misalnya kalau di Amerika, kalau misalnya kita orang Muslim tinggal di Amerika, ya kita ikutin ajaran agama hukumnya, aturannya orang Amerika. Begitu juga di Prancis, di negara-negara yang mayoritas negara agama lain kayak Thailand, ya kita ikutin gitu. Ada nggak nabi atau sahabat yang memberikan contoh seperti itu? Ada, Chan. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah orang yang awalnya dipercaya sama raja, akhirnya beliau menjadi menteri keuangan di kerajaan itu, di kerajaan Mesir ya. Gitu. Dia mengikuti aturan, mengikuti peraturannya raja, bukan peraturannya Islam. Tapi dia tetap membawa akidah Islam. Iya dong. Gitu. Jadi ini si Coki biar jelas juga ini. Dia kan dia kagak bisa jawabnya tuh kenapa kayak gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu Bang Coki itu dia lebih rasa malu. Begitu gitu. Iya. Gitu. Nah, Bang Coki juga nih misalnya punya rasa malu nih. Nah, dia juga bingung juga tuh dia. Punya rasa malu kah kita? Iya. Gitu kan? Berarti rasa malu itu sangat penting buat kita biar kita juga lebih dekat sama Sang Pencipta juga lah, Bro. Jadi memang benar, cuma motivasinya orang itu beda-beda. Kalau kita orang Islam takut sama Allah ya kan, takut sama Tuhan. Nah, kalau orang Jepang takutnya sama rasa malu. Jadi ada beda-beda motivasinya, tapi tetap prinsipnya cuma umumnya yaitu reward and punishment. Begitu doang. Tapi rasa malu itu yang tadi gue pakai buat diri gue karena gue supaya gue sholat karena gue punya rasa malu itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya bisa aja lu bisa rasa malu sama Allah, bisa rasa takut sama Allah. Gitu. Atau memang lu sadar diri bahwa sholat itu memang buat lu, ya kan? Kan waktu itu kita udah ngomong bahwa sholat itu buat lu. Lu akhirnya kalau lu sholat lu banyak bicara ngomong tentang Allah, bukan tentang Allah, ngomong Allah gitu ya. Menyebut nama Allah, mendengar nama Allah gitu kan? Ya itu. Sebenarnya jadi memang buat lu gitu. Lanjut nggak? Lanjut. Gue resep juga dengan ngomong. Kita kasih tahu yang dia kagak tahu. Orang Jepang. Tapi melihat dari apa yang orang Jepang lakukan saat ini, di mana kalau pencuri dihukumnya ya dihukum biasa. Seperti hukum biasa. Boleh. Kalau selesai dulu. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Kita. Nah ini ada Coki lagi nih. Kolom agama di Indonesia itu tuh kepentingannya hanya birokrasi aja. Pandangan lo gitu. Ya kepentingannya birokrasi nanti untuk misalnya akan memudahkan kita dalam urusan-urusan lain yang memang faktanya negara kita masih menggunakan kolom agama gitu. Misalnya nanti untuk menikah atau dikuburnya untuk apa. Jadi saya melihat nama agama di kolom tanda pengenal. Ntar dia dikuburnya gimana ya, Chan? Kayaknya dilemparin semua. Kalau dia mah bebas bro. Kalau agama dia mah bebas. Apa mau ditaruh didiriin di atas gunung ya kan? Oh dibakar. Kalau ateis dibakar. Enggak terserah diapain apa dia. Dibikin mumi. Iya. Kalau berbicara mengenai agama, jadi menurut dia KTP di agama itu cuma birokrasi ya. Iya. Agama itu kita harus lihat secara antropologi dari awal. Wow, berat antropologi. Aja kagak ada. Lu doang nih. Karena saya duduk di tengah, maaf. Kalau saya duduk di sini jawabannya saya lain. Kursi begini kan saya beban dong. Tapi saya kursi begini saya beban dong. Oke, mati dulu. Tapi emang orang yang berpikiran kayak Coki ini ada berapa banyak sih di Indonesia? Kalau di Indonesia belum terlalu banyak. Yang banyak itu kan di luar negeri, di Amerika, di Eropa. Sekarang kan orang kebanyakan di Eropa, di Amerika, sama di Korea Selatan itu banyak, Jepang juga ya. Itu banyak yang ateis. Karena mereka berpikir bahwa semua ini udah dijelaskan dari ilmu pengetahuan gitu ya kan. Nah, misalnya nih ya, kalau ilmu pengetahuan ini kan,
Nih, kenapa jari ini ada ininya? Kuku. Kan tahu ada kukunya. Misalnya kukunya copot itu akan ada lagi penjelasannya ada. Kenapa bulunya nggak numbuh terus-terusan, nggak kayak rambut? Itu kan semua ada penjelasannya. Di sains. Bukan penjelasannya ya, analisanya gitu. Nah, tapi manusia itu kan berhenti sampai di penjelasan itu. Tapi bisa nggak manusia itu bikin jari kelingking kecil gini aja deh? Yang kalau copot kukunya, dia numbuh sendiri, ya kan? Yang bisa digini-giniin, ini di sini gini bisa lah. Tapi bisa nggak nih rambutnya kalau copot dia tumbuh sendiri, tapi nggak panjang, tapi tetap panjangnya seperti ini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah kalau misalnya kalau kebelah nih, seret, gitu kan? Kalau nggak diapa-apain juga kan ketutup sendiri kan, dan kulitnya akan ganti dengan kulit baru kan, yang sama seperti ini. Gitu. Manusia bisa nggak melakukan itu? Nggak bisa. Ya iya, berarti manusia itu memang cuma berhenti sampai menganalisa. Kalau untuk membuat nggak bisa. Ya pasti Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kan di Al-Qur'an itu di ajaran kita Islam itu kan bahwa Tuhan itu ilmunya itu lautan gitu ya. Nah, kita itu dikasih itu setetes juga enggak. Iya. Gitu. Iya. Kurang dari setetesnya. Nah, ngapain? Makanya di Al-Qur'an itu kenapa lu bersombong-sombong diri gitu. Iya. Kayak omongan yang kemarin itu yang si Om Bejo yang datang kemari, yang dia bilang kita tuh nggak mungkin bisa mikirin sampai kayak Tuhan kayak gitu ya. Iya. Ada benernya juga bocah itu. Tapi gini. Produser gue itu dulu itu. Iya. Tapi memang kita memang Tuhan kalau Bejo, Mas Bejo Mas Yul itu kan bilangnya kan Tuhan itu misterius. Tapi di Quran, di Quran dan hadis, Tuhan itu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya ya gitu ya. Pokoknya menjelaskan dirinya itu ada gitu, bahwa bahwa saya tuh seperti ini gitu. Jadi jelas gitu. Jadi selain saya itu bukan Tuhan gitu. Nah, dia juga kan bilang bahwa tidak ada yang menyerupai saya, tidak ada yang menyerupai dia gitu kan. Nah, sebenarnya konsepnya adalah gini, kalau lo berpikir bahwa Tuhan itu seperti ini, bentuknya kayak begini, entah itu ciptaan, entah itu manusia, entah itu binatang, entah itu bebatuan atau pohon-pohon, matahari, kayak orang Jepang menyembah matahari, api, itu Tuhan tuh nggak kayak gitu. Nah, cuma bentuknya aja yang kita nggak tahu seperti apa. Mau tahu seperti apa? Sholat yang ibadah yang kenceng supaya supaya baik sama orang tua, baik sama semua orang itu, supaya Supaya kita masuk surga dan melihat Allah. Gitu. Kenapa Allah memilih-milih orang untuk bisa melihat Dia? Gitu kan? Nah, sekarang kalau lo Raja Inggris sekarang, Raja Charles, ya kan? Masuk Islam. Bukan. Raja Charles. Mau nggak dia ketemu setiap orang? Ya kagak lah. Ya kan? Ada protokolernya juga. Iya kan? Siapa yang mau dia temuin? Ya, orang-orang kedutaan, orang-orang pemerintahan, ya kan? Yang tinggi-tinggi itu juga kan? Pangkat lah. Ya, atau orang-orang yang berprestasi, ya kan? Gitu. Karena apa? Keagungannya. Itu aja manusia. Itu aja manusia. Apalagi Sang Pencipta. Emang lu siapa yang mau melihat Tuhan? Enggak nih, ini sebelum kita masuk sini, gua nanti Om Tono nanti dikasih videonya Mas Bejo yang kemarin itu. Ada juga ngomong, gua agak-agak ini juga Niki. Omongan dia yang katanya kalau Allahnya dia di Katolik itu bisa mengajak semuanya umat itu untuk masuk surga. Nah ini ini yang kalau gue apakah ini agak-agak ateis atau agnostik atau gimana sih sebenarnya yang kalau Mas Bejo itu yang kemarin itu? Iya, mungkin gini ya, Mas Bejo itu pemahamannya sebenarnya itu seperti agnostik gitu kan, gitu, mempercayai bahwa ada yang superior mengendalikan yang inferior gitu kan. Tapi dia Katolik kan? Tapi dia karena dari orang tuanya Katolik, ya mungkin dia belajar Katolik juga, jadi udah memahami Katolik gitu kan. Nah, udah meresap di dalam hatinya Katolik gitu. Nah, mungkin seperti itu gitu loh. Tapi penjabaran beliau tuh seperti itu gitu. Nah, secara biblical, biblical yang kita pelajarin, entah dari Kodondi, dari Bible pokoknya, dan dari Speaker's Corner gitu segala macam. Memang
sepertinya tidak seperti itu gitu. Sepertinya adalah bahwa lo kalau tidak mempercayai Yesus itu datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia, ya lu masuk neraka. Masuk neraka. Gitu. Berarti kita masuk neraka, Gi. Ya, enggak, seandainya benar. Seandainya benar. Kalau dia benar. Ya udah. Oke, Mas Bejo ya gitu. Tapi gue meyakini bahwa Islam yang benar. Iya, nggak apa-apa. Ya, tapi kan apa ya? Agama itu tidak boleh dipaksakan, Chan. Ya kan? Nah, di Al-Qur'an itu ada la ikraha fiddin. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana minal rusdi minal ghoi. Artinya sesungguhnya telah jelas antara yang benar dan yang salah. Gitu kan? Iya. Udah. Kita ngomong Mas Bejo udah. Ntar kupingnya panas ya. Terkenal dia. Itu produser gue galang banget bro. Kemarin aja syuting di sini gue masih domel-domelin aja. Lanjut kan nih? Kangen gue sama dia. Nanti kita panggil lagi. Oke. Coba kita lanjut. Ya silakan Bapak. Tapi sekali lagi gini atau Bang Denny, sekali lagi ini gue di sini gue tidak tertarik untuk masuk ke perdebatan. Iya. Gue di sini hanya untuk berdebat pikiran. Dan mudah-mudahan emang enakan begitu ya, tukar pikiran ya. Ya kalau berdebat soalnya kan kalah kalau dia berdebat sama Kodoni lah. Iya kan? Enggak juga kan dia ateis, Kodoni kan lebih ke kristologi. Disclaimer ya. Kalau buat gua Bang Den. Iya. Tapi memang rada susah loh ngelawan ateis itu ya. Soal juga sih. Enggak juga. Agama dari yang sini. Ya. Kita harus lihat dulu sejarahnya dari awal. Nah, kalau buat saya dari antropologi itu, kenapa ada agama, ada kepercayaan, itu sebenarnya adalah cara Homo sapien. Homo sapien itu maksudnya manusia untuk merasionalisasikan fenomena-fenomena alam yang ada pada masa itu. Oke. Jadi saat Pada zamannya masing-masing. Saat Homo sapien atau manusia itu sudah mulai punya kemampuan untuk berpikir, dia sudah bisa berkomunikasi dan dia misalnya melihat ada pohon, dia melihat ada gunung meletus, dia melihat ada badai. Pada saat itu karena ilmu pengetahuannya belum sampai dan rasa penasaran manusia itu tinggi, dia mencoba merasionalisasikan apa yang dia lihat dengan sebuah logika, pemikiran atau logika pada masanya. pada masanya. Nah itulah makanya kalau kita lihat dari awal, menurut saya kepercayaan, aliran atau apapun itu namanya, itu awalnya muncul karena manusia atau Homo sapiens itu perlu merasionalisasikan apa yang dia lihat. Iya. Seiring waktu berjalan, ilmu pengetahuan juga ikut berjalan. Betul nggak? Oh nggak apa-apa. Puasa dia. Aku puasa kok. Matiin dulu. Gue mau ini sama di sini. Ya, kita matiin dulu sini. Nah ini menurut si Coki kan ini ada benarnya juga nih kalau menurut gua masa berjalan. Nah ini tentang Nabi. Ya. Nabi pada masanya itu dibilang Nabi itu kalau dia mempunyai keajaiban, mukjizat. Ya kan? Yang mempunyai mukjizat. Nah, tapi kan di zamannya Nabi Ibrahim kalau nggak salah kan, itu kan banyak para penyihir-penyihir yang pada punya mukjizat juga. Iya. Nah itu seperti apa tuh? Nah buat ngebedain itu siapa yang nabi-nabi ngaku-ngaku sama yang si penyihir, apa kayak gimana? Karena pada zaman itu yang gua sempat gua baca itu nabi itu semuanya mempunyai mukjizat. Ya. Contoh Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal, orang buta. Gue kalau Yesus gue hafal banget gue. Dia dengan roti, tiba-tiba rotinya jadi banyak, ikannya jadi banyak, ngasih makan dengan satu, bisa ngasih makan manusia. Berapa pengikutnya? Nah itu dibilang nabi. Nah kalau orang itu bisa sulap, apakah dia nabi juga? Terngaku-ngaku, ayo lo gimana? Gini, jadi ya sebenarnya itu kita dilihat dulu Chan motivasinya. Ya kan orang tuh banyak juga berdakwah gitu kan ya, nabi-nabi itu kan berdakwah, ayo menyembah Allah, ayo sholat, ya kan sebenarnya sholat itu kan di zaman dulu tuh udah ada gitu, nabi-nabi itu udah ada sholatnya, cuma kita nggak tahu sholatnya seperti apa gitu kan. Makanya beda ya? Nggak tahu gue nggak tahu ya, pokoknya yang penting sekarang ini Nabi Muhammad melaksanakan sholatnya seperti ini gitu. Nah terus udah gitu kalau orang sholat, kalau pengikut nih kan yang biasanya santai gitu nggak ngapa-ngapain terus disuruh sholat kan jadi repot ya.
Ya kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya Nabi itu motivasinya apa? Nabi-nabi sebelum itu motivasi orang untuk suruh puasa, suruh sholat itu motivasinya apa? Apa dia jadi tambah kaya? Apa dia jadi punya banyak istri? Apa dia jadi orang yang terkemuka? Punya ilmu? Punya ilmu? Enggak kan? Nah, sekarang udah gitu. Nah, sekarang orang-orang pengikut-pengikut nabi-nabi itu bertanya dong, lu ngapain nyuruh gue menyembah Tuhan? Hidup gue lebih bagus gitu ya. Udah enak. Ngapain gue disuruh-suruh sholat yang akhirnya makan waktu gue, gitu kan, waktu gue untuk beribadah gitu segala macem. Ngapain gitu? Ya karena memang itu udah semua dari Allah kan. Nabi kan pasti jawabnya gitu. Jadi lu mesti berterima kasih kepada Allah gitu dengan sholat, dengan puasa segala macem. Nah, sekarang oke deh, gini kalau emang lo benar, kasih gue keajaiban atau mukjizat gitu kan? Iya. Iya kan? Kalau lo punya keajaiban, lo punya mukjizat, berarti gue akuin lo sebagai nabi. Nah, betul. Gitu. Nah, sekarang dikasih dari mukjizat. Misalnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan kan? Iya. Terus udah gitu Nabi Musa, ya kan? Tongkatnya bisa jadi ular, membelah lautan juga, ya kan? Nah, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam, ya kan? Di Quran juga ada, di Bible ada, di Quran ada. Menyembuhkan orang sakit, bisa membuat melihat orang buta, ya, membangkitkan orang mati, ya kan? Nah, itu juga sebenarnya mukjizat gitu loh. Itu sama tuh di Bible sama di Al-Quran sama. Ada, iya. Sama berarti. Nah, cuma kadang-kadang seringkali orang udah dikasih mukjizat, maaf ya, malah menyembah nabi itu. Gitu. Nah, jadi nabi itu diyakini secara ajaran Islam itu sudah diturunkan ke seluruh bumi, itu ada 24.000 nabi. Lah banyak. Banyak, tapi yang mesti kita yang mesti kita yakini ya yang mesti kita hafal itu 25 itu. Oke. Gitu. Jadi ada 24.000 nabi. Nah, kemungkinan ya ini bukan ini ya, bukan pernyataannya. Kemungkinan itu Siwa, Ganesha, Buddha, Konghucu, Dewi Kuan Yin. Mungkin kemungkinan itu adalah nabi-nabi. Kemudian dia menyebarkan tauhid tentang ketuhanan Tuhan. Terus udah gitu dia melakukan miracle, keajaiban, terus disembah. Akhirnya dicoret lah, ya udah jangan jadi nabi lah. Bukan, salah, umatnya yang salah. Dia mah tetap nabi dengan kemuliaannya gitu. Kemungkinan ya. Ini kemungkinan belum tentu benar ini. Jadi kalau misalnya lu melihat kalau di dalamin kayak Ustadz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, kalau melihat Bhagavad Gita namanya, salah satu kitabnya orang Hindu, ada bahwa Tuhan itu tidak punya image, tidak punya gambar, bahwa Tuhan itu satu, ada. Kalau memang kita bisa mendalami itu. Nah, sekarang mumpung masih di dalam mukjizat, Nabi Muhammad mukjizatnya. Nah, Muhammad sekarang itu yang paling keren maksudnya. Iya, tapi kan dia nggak yang melakukan hal yang besar kayak membelah lautan. Iya, dia nggak. Bukan ini, enggak. Tapi mukjizatnya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Apa coba? Al-Quran. Wahyu. Iya. Nabi Muhammad berarti the messenger. Kayak gue berarti. Kayak lu apaan? Nabi Muhammad kayak lu. Enggak. Gue di nama orang gue the messenger gitu namanya. Gitu loh. Iya, maaf bukan gue bukan enggak jauh banget sama Nabi Muhammad. Nah, memang kalau kita ngedalamin Al-Quran, dia memang terpattern gitu loh pola-polanya. Nah, sebenarnya kata Ustadz Felix Yao itu kalau kita belum bisa baca berbahasa Arab, kalau kita bisa berbahasa Arab itu udah kelihatan eloquentnya gitu loh, keelokannya bahasanya gitu loh. Yang nggak mungkin itu diciptakan oleh manusia, itu nggak mungkin. Oke. Nih sekarang kita ntar dulu lalu Coki, bodo amat lu mau nunjuk-nunjuk ya apa kayak. Jadi ini masalah Nabi Muhammad dulu nih, ini seru nih. Iya. Jadi Nabi Muhammad tanpa mukjizat. Bukannya tanpa mukjizat. Iya maksudnya tanpa mukjizat yang keren banget. Tapi kalau Nabi Isa ngidupin orang meninggal, udah kayak Allah sob. Ada, dia juga ada membelah bulan. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Ada juga. Dan itu disaksikan sama orang-orang non Muslim juga. Oh, dia yang kalau jalan
matahari ngikutin. Bukan awan. Kalau mau awan mau matahari ngikutin dia kepanasan dong. Iya. Gimana sih? Iya awan. Iya sorry. Bener ya, awan ngikutin gitu kan, ada ya? Oh iya. Ya itu kalau misalnya lu mau tahu ya yang fenomena itu adalah beliau membelah bulan. Terus akhirnya jadi nyatu lagi gitu. Nah, terus udah gitu itu bukan hanya disaksikan oleh orang-orang muslim di sekitarnya waktu itu, tapi juga orang-orang kafir di belahan bumi lainnya, termasuk di India. Jadi di India itu ada catatan suatu raja gitu yang mencatat peristiwa bulan itu pernah terbelah dan menyatu lagi. Gitu. Oh, subhanallah. Nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Berarti Nabi Muhammad juga kalau begitu mah keren. Iya. Gitu. Nggak cuma bikin the messenger doang. Dan sekarang ntar dulu. Nah, Nabi Muhammad the messenger. Tadi lu bilang nabi-nabi semuanya the messenger. Iya. Berarti nabi itu dapat omongan juga dari Allah. Iya, kayak Nabi Isa, dia sempat mendapatkan wahyu juga dari Allah melalui malaikat-malaikatnya. Iya dong. Kan sama, messenger gitu. Itu kan pembawa pesan. Pesannya dari siapa? Pesannya dari Tuhan lah. Gitu. Berarti Jibril. Oh iya, di Kristen ada Gabriel. Ada. Dipercaya juga. Nah, kalau di Kristen kan ada namanya Roh Kudus yang bagian dari Trinitas itu. Kalau di Islam itu Roh Kudus itu sebagai malaikat Jibril. Gitu. Iya. Seru sih ini sebenarnya, Bro. Cuman ini gimana ini? Waktu ya? Produser kita. Ada 2 produser sekarang. Hari ini luar biasa ya. Produsernya ya. 2 produser. Dan gitu. Sumpah gue seneng banget bisa ketemu lagi sama Mas Bejo, itu produser. Itu top banget orang. Nanti kita undang lagi lah. Itu fenomenal di Antv. Iya. Pak, cuman dia sama ceweknya juga banyak. Penggemarnya. Ya udah. Oke, mungkin nanti sahabat Logic Muslim kita akan kembali reaction lagi. Nanti misalnya masih ada yang kurang-kurang dan misalnya juga ada kesalahan di omongan gue sama omongan Ustadz Gigi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kesalahan itu adanya pada gue, kebenaran semuanya hanya punya Allah. Masya Allah. Mungkin begitu aja. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Seru nih, bro. Yuk.